Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita boleh kembali lagi beribadah bersama memuji memuliakan nama Tuhan dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Kak Demos. Dan sebelum itu mari kita angkat pujian Bapakku datang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita satukan hati, kita siapkan hati kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini Tuhan kami boleh pergunakan lagi
untuk boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, lewat ibadah kenaikan kami, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kami rindu Tuhan, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini tidak lebih daripada adik-adik remaja, bahkan Bapak Ibu Saudara yang sempat menyaksikan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini. Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan dalam ibadah kami pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh lagi melaksanakan ibadah online. Sekalipun kita hanya beribadah di rumah masing-masing dengan khotbah ditayangkan secara online, tapi tidak mengurangi semangat adik-adik remaja, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh beribadah bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan mereka, dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Salam, adik-adik remaja yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang sempat menyaksikan khotbah online kami saat ini dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Tema khotbah kita pada saat ini ialah mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Adik-adik remaja yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Apa tujuan dari penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dalam Injil Yohanes 20 ayat 31 dicatat ada dua hal alasan kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Pertanyaan bagi Bapak Ibu, adik-adik remaja yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini, seberapa banyak kita orang-orang percaya yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini,
Apakah kita benar-benar sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, yang sudah mati dan bangkit, mengalahkan kuasa maut itu? Hari ini kebenaran firman Tuhan mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Mesias, Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Yang kedua, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berarti bahwa keselamatan itu hanya bisa kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus kita binasa. Kita tidak memperoleh jalan keselamatan. Oleh dan sebab itu, maka pada kesempatan ibadah kita kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, kembali iman kita dikuatkan lagi, bahwa sesungguhnya setiap orang percaya itu memiliki sebuah kepastian hidup, yaitu hidup hanya di dalam Tuhan Yesus, yang akan bisa membawa kita kepada keselamatan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang sempat menyaksikan khotbah online kami pada saat ini, dalam ibadah remaja pada saat ini, bacaan kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pertanyaan bagi kita ialah, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Atau apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ada dua makna kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini dan membaca merenungkan firman ini, saya teringat dengan satu buah lagu yang sepotong lagunya mengatakan demikian. Jangan kita dengarkan suara saya yang tidak baik, tapi mari kita bisa melihat atau mendengarkan makna dari kata-kata dari pujian ini. Dikatakan demikian. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus memanggil, dan selanjutnya. Dari makna kata-kata dari lagu pujian yang saya naikkan sepotong sairnya ini, mau menyatakan bahwa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ialah yang pertama, Dia menyediakan tempat bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kehidupan dalam dunia ini penuh dengan kegelisahan. Tetapi Tuhan berkata kepada kita sekarang ini, janganlah gelisah hatimu. Karena kenapa? Kehidupan yang kekal Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Hidup di dunia kita ini hanya menumpang. Hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi ketika kita orang percaya hidup di dalam Tuhan,
maka kita mati di dalam Tuhan. Ada tempat, rumah Bapa di surga disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir dan gelisah menjalani kehidupan di dunia ini. Situasi yang ada di sekitar kita membuat kadang-kala kita gelisah, membuat kadang-kala kita khawatir dengan situasi kondisi sakit penyakit COVID-19 yang terus menyebar sampai hari ini. Tapi saya mau katakan bagi saudara adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut, karena ketika kita mati, kita menikmati kehidupan yang kekal. Karena itulah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mari kita baca Ibrani 9 ayat 27. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak perlu takut menjalani hidup yang serba sulit, karena Tuhan memiliki jaminan kepastian hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Kita mati hari ini dan mati besok sama, asalkan kita hidup di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga. Ada sebuah kepastian iman, sebuah keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita, hidup yang kekal di rumah Bapa di surga. Yang kedua, apa makna kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang kedua ialah supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang kedua ialah supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara, kita adalah adik-adik remaja adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan kelemahan, karena kita hidup di dalam dosa. Tetapi kita membutuhkan kuasa Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menyertai kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, mari kita belajar untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bisa terus menyertai saudara dan saya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Roh Kudus akan senantiasa memberi kekuatan bagi saudara dan saya, memberi kuasa kepada saudara dan saya untuk bisa menjadi saksi Tuhan dalam memberitakan Injil ke seluruh dunia. Oleh dan sebab itu, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri untuk pergi memberitakan Injil, karena kita manusia terbatas dan kita butuh kuasa Tuhan untuk terus menolong kita, memberkati kita untuk bisa terus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Saya rindu adik-adik remaja dalam menjalani kehidupan masa-masa remaja saat ini. Jadilah sebuah pribadi
yang terus hidup takut akan Tuhan, hidup terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan adik-adik, sehingga kalian bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Menjadi saksi bagi Tuhan adalah sesuatu yang sangat mudah kita lakukan kalau kita hidup belajar untuk mengandalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Tapi bersaksi kepada Tuhan ada sesuatu yang sulit apabila kita tidak pernah mengandalkan kekuatan Roh Kudus itu. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita bergandengan tangan, menyatakan kepada dunia ini, menyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa sesungguhnya Yesus yang senantiasa menolong kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus itu akan terus menyertai kita dalam perjalanan kehidupan iman kita. Yang terakhir atau yang ketiga, apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang ketiga ialah Dia akan datang kembali menjemput setiap orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Itu berarti makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ialah Dia akan datang kembali menjemput setiap orang percaya yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, sama dengan peristiwa ketika murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Dia naik ke surga. Hal yang sama itu juga akan terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjemput para saleh-salehnya. Maka saudara dan saya yang adalah pengikut Kristus akan ikut bersama-sama menikmati kehidupan yang kekal dan ikut bersama-sama menikmati sebuah kehidupan kebahagiaan hidup yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Oleh dan sebab itu, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mulai ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini, Tuhan kembali mengingatkan kepada adik-adik remaja bahwa ketika kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah menjalani hidup ini, karena Yesus adalah jawaban dari setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Yang kedua, bahwa Yesus senantiasa menolong saudara dan saya, memberi kekuatan bagi kita ketika kita menjalani hidup ini. Roh Kudus menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Biarlah bagian firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi adik-adik remaja, bagi pemirsa yang ada di rumah, yang sempat menyaksikan tayangan khotbah online remaja pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satukan hati kita berdoa. Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan iman kami. Kami manusia yang lemah, kami terbatas Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan untuk terus meneguhkan, mengokohkan iman percaya kami untuk melewati setiap badai kehidupan ini. Kami terus berdoa bagi adik-adik remaja yang sementara saat ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus, tetapi kami hanya bisa melaksanakan ibadah secara online. Khotbah disampaikan oleh pembina remaja, dan kami adik-adik remaja yang ada di rumah menyaksikan khotbah tersebut. Biarlah kebenaran firman ini juga menguatkan iman percaya mereka. Tuhan menolong memberkati adik-adik remaja
dalam masa-masa situasi kondisi yang sulit ini, mereka boleh tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Semua kami yang ada menyaksikan tayangan ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan akan menuntun menyertai mereka dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, suka duka yang mereka lalui bersama dengan Tuhan. Biarlah mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan oleh karena Roh Kudus-Mu yang terus menyertai perjalanan kehidupan mereka. Tuhan tuntun dan sertai kami dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Tuhan terus hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Dan kami percaya nama-Mu itu yang berkuasa atas setiap persoalan dalam kehidupan yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan firman ini ke dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Salam adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga lewat firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini akan terus menguatkan iman adik-adik dan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan kami saat ini. Jaga kesehatan, jaga iman. Sampai jumpa di ibadah minggu berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Shalom.